Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu memulai kegiatan, Ibu akan mengetes kesiapan anak-anak sekalian dengan melakukan ice breaking. Baik, Ibu kasih contoh terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Jika Ibu mengatakan halo, maka kalian juga menjawabnya hai. Begitupun sebaliknya, kalau Ibu mengatakan hai, maka kalian menjawab halo. Paham, Ibu. Dan jika Ibu mengatakan halo, hai, halo, maka kalian menjawabnya hai, halo, hai. Baik, kita coba ya. Baik, Ibu. Halo. Hai. Halo, hai, halo. Hai, halo, hai. Hai. Halo. Kita ulang lagi sekali lagi anak-anak. Iya, Ibu. Halo. Hai. Hai, halo, hai. Halo, hai, halo. Halo. Hai. Baik, Ibu rasa cukup ice breakingnya. Ibu ingin setiap siswa untuk memperkenalkan nama, alamat, dan kelas masing-masing. Kita mulai dari adik di samping kiri saya. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Damiati, biasa dipanggil Ami. Nah, alamat saya berada di SD Thailand. Sekarang saya berada di kelas dunia 1. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu. Perkenalkan, nama saya Andriani, biasa dipanggil Fani, dari alamatnya Buah dan kelas dunia 2. Baik, sebelumnya Ibu terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurida Sari, biasa dipanggil Indah. Saya beralamat di Bengkelongkok. Saya dari kelas 11 Dunia 4. Baik, terima kasih. Ibu di sini akan menjelaskan tujuan khusus dari layanan bimbingan kelompok ini, yaitu untuk melatih Ananda sekalian untuk berani mengemukakan pendapat, melatih siswa untuk bersikap terbuka, melatih siswa untuk membina keakraban dengan teman siswa untuk dapat mengendalikan diri, melatih siswa untuk bersikap tenggang rasa, dan melatih siswa untuk memperoleh keterampilan sosial. Dan adapun pengertian dari bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi anak. Teknik yang digunakan dari kelompok. Tadi rata bukan nantinya dari tidak kebenaran Ibu. Teknik yang digunakan yaitu teknik kontur. Jadi tugas Ananda sekalian adalah untuk memperhatikan dan menyelesaikan tugas yang akan diberikan nanti di akhir layanan nanti. Apakah tidak paham yang dijelaskan tadi? Ya Bu, sudah jelas. Terima kasih. Sebelumnya, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kita akan melakukan layanan ini dalam sekitar 45 menit. Bagaimana? Sangat sepakat Ibu. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu memasuki tahap selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada Ananda sekalian, apa yang kalian ketahui tentang motivasi belajar? Saya Bu. Iya, silakan Nak. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi Ibu, menurut saya itu motivasi belajar adalah suatu dorongan dari diri kita sendiri Ibu.
Ya, betul sekali. Ada yang lain? Saya Ibu. Ya, silakan Nak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Nah, saya juga sempat dapat dengan Saudari Indah, di mana motivasi belajar merupakan suatu dorongan atau semangat untuk mencapai suatu tujuan Ibu. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Nak Indah dan Ami, bahwa motivasi belajar merupakan dorongan dari diri siswa, tekad dan semangat untuk mencapai tujuan, misalnya pemahaman materi atau pengembangan baik. Di sini Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk berdiskusi tentang materi motivasi belajar. Baik Ibu. Siap Ibu. Baik, karena waktunya sudah habis, kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu setiap orang membacakan hasil diskusi dan yang lain memaparkan materi hasil diskusinya tadi. Saya Bu. Ya, silakan Nak Indah. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya yang diberikan kepada saya Ibu. Jadi Ibu, hasil diskusi saya dengan teman-teman saya Ibu, di mana motivasi belajar merupakan suatu dorongan yang ada pada diri kita masing-masing untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Adapun jenis-jenis motivasi belajar, itu motivasi belajar intrinsik. Motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa untuk belajar, sedangkan motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi belajar yang ada dalam luar diri siswa. Misalnya lingkungan. Adapun cara meningkatkan motivasi belajar yaitu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, yaitu menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan media seoptimal mungkin, menciptakan kompetensi, mengadakan evaluasi secara berkala, sampai motivasi secara langsung dan dermawan akan tujuan. Terima kasih Bu. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi pemaparan materi yang disampaikan tadi Nak Indah? Saya Bu. Ya, silakan Nak Ami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya kepada Saudari Indah mengenai cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, di sini pertanyaan saya yaitu, apakah ketika kita tidak menerapkan salah satu cara meningkatkan motivasi belajar, maka kita akan gagal dalam meningkatkan motivasi belajar kita? Terima kasih. Baik, sebelum saya memberikan kesempatan untuk tidak menjawab, apakah ada teman lain yang ingin menjawab pertanyaan dari Nak Ami? Saya Ibu. Ya, silakan Nak Hani. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Saudari Ami, yaitu apakah ketika kita tidak menerapkan semua cara-cara tadi, maka kita akan gagal untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, menurut saya tidak, karena tergantung dari pribadi masing-masing. Karena setiap siswa memiliki karakter dan kepribadian masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah Nak Ami menerima jawaban dari Nak Fani? Ya, terima kasih. Saya rasa pemaparannya sudah jelas. Saya menerima jawaban dari Saudari Fani. Terima kasih Ibu. Ibu rasa cukup diskusinya. Ibu akan membagi lembar ke setiap peserta didik sesuai dengan materi tadi. Silakan dikerjakan dengan jujur dan tenang. Baik, Bu. terima kasih. Mungkin cukup pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di sesi berikutnya. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.